warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad, a'inna ala ittiba'i sunnatihi wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi, urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta-pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di majlis Rasulullah, majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sudah sampaikan bab salat subhi wal asri. Bab keutamaan-keutamaan salat subuh dan asar. Salat fardu semuanya utama. Akan tapi ada beberapa salat yang lebih utama di antara lainnya. Nabi semuanya utama, ada nabi lebih mulia di antara nabi yang lainnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga begitu. Umat Nabi mulia semuanya, akan tapi di antara mereka ada tingkat-tingkat keutamaan yang berbeda-beda. Tergantung kedekatannya dengan orang mulia. Kalau dekat dengan Nabi, utama. Semakin dekat dengan Rasulullah, semakin utama. Semakin mengikuti sunnah Nabi, semakin utama. Dan begitu seterusnya. Dan amalan-amalan pun ada berbeda-beda. Ada yang lebih utama di antara yang lainnya. Ini di antaranya adalah keutamaan sholat asar dengan sholat subuh. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Nabi pernah bersabda, man shallal bardaini dakhala al-jannata, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang melakukan salat bardaini, dua salat dingin kalau secara lafaz. Cuman bardaini ada maksud. Bardaini adalah disebutkan Nawawi al-bardani as-subhu wal asri. As-subhu wal asru. Barang siapa menegakkan salat subuh dengan asar, aman dia, selamat masuk surga. Ini karena salat yang paling berat. Subuh kita didahului oleh lelap dalam tidur, sehingga kemalasan kadang menguasai seseorang sehingga meninggalkan salat subuh. Adapun salat asar adalah didahului oleh pekerjaan. Alangkah banyaknya orang yang lalai karena urusan dunianya sehingga ketinggalan salat asar. Maka dua salat ini karena berat, sehingga oleh Allah pun dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada semacam jaminan kalau ada orang waspada, hati-hati. Semua salat tentu harus perhatikan. Akan tapi spesial salat subuh dengan salat asar, maka ini ada keutamaan yang khusus. Wa Nabi Zuhair ibn Amarah ibn Ruwaybata dikatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Zuhair. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lan yalijan nar ahadun, tidak akan masuk neraka siapapun, shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, tidak akan masuk neraka orang yang menjaga salat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh,
wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar. Yakni al-fajr wal asra, yakni salat fajar, salat subuh, dan salat asar. Ini artinya apa? Termasuk tanda kalau orang itu nggak akan masuk neraka itu, dua salat ini sangat lebih diperhatikan di antara salat-salat yang lainnya. Tentu salat yang lainnya dilakukan, karena meninggalkan salat zuhur juga neraka jahanam. Akan tapi sebagai pertanda kalau ini benar-benar orang yang bakal dipungkasi oleh Allah dengan husnul khotimah ini, masya Allah. Salat secara umum dijaga, khususnya subuh dengan asar dijaga dengan lebih, maka ini sungguh tanda orang yang tidak akan masuk neraka dan tanda orang yang tempatnya nanti di surga. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Muslim. Dan memang salat subuh berat. Alangkah banyaknya orang melakukan salat subuh menjelang terbit matahari, atau bahkan sudah terbit baru subuh, karena sudah terlena semalamnya dengan hiburan-hiburannya yang menjauhkan dirinya dari Allah, atau karena memang tidak pernah punya kebiasaan baik sehingga sering meninggalkan sholat subuh. Begitu juga sholat asar. Mau melakukan sholat di tempat, malas, pengennya melakukan sholat di rumah, akhirnya pun sholat pun tidak dilakukan karena sudah habis di jalan. Alangkah banyaknya orang seperti itu. Maka mulai detik ini perhatikan sholat asar, yang sering disebut juga oleh para ulama sholatul wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Dalam Al-Quran disebutkan jagalah sholat semuanya. Jagalah sholat semuanya, sholat 5 waktu wa sholatul wusta. Dan ada sholat wusta, para ulama mengatakan sholat wusta adalah, pendapat yang pertama adalah sholat asar, dan pendapat yang kedua sholat wusta adalah subuh tadi. Paling tidak subuh itu ranking kedua menurut pendapat. Dua-duanya adalah sholat hebat dan berat melakukan sholat-sholat di waktu seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, ini masalah keutamaan. Keutamaan itu bukan untuk dibaca, tapi untuk disadari setelah itu, kemudian diamalkan biar kita mendapatkannya. Kalau kita bercerita tentang ada gunung emas, apa artinya kalau kita tidak pernah memilikinya? Kalau kita berbicara tentang lezatnya makanan, apa artinya kalau kita tidak mencicipinya? Kalau kita berbicara tentang keutamaan segunung segede apapun keutamaan, apa artinya kalau kita tidak mendapatkannya? Maka tidak cukup kita mendengar, akan tapi ayo kita jaga solat subuh dengan solat asar. Wan Jundab ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jundab ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha, barang siapa melakukan sholat subuh, di sini mutlak, tidak ada guide-nya, tidak ditentukan sholat subuh sendirian atau berjamaah. Kita ada pendapat, sebagian mengatakan memang di situ ada guide. Riwayat lain, man shallal fajr fi jama'atin. Riwayat lain, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah. Hadis di sini disebut oleh Imam Nawawi, man sholat subha, hanya sholat subuh saja, baik berjamaah atau tidak. Siapapun yang masih menjaga sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillahi, maka dia di dalam perlindungan khusus dari Allah. Semua dari kita dilindungi oleh Allah. Akan tetapi bagi siapapun yang melakukan sholat subuh secara umum atau khusus, kalau sholat subuh, kalau Anda melakukan sholat subuh berjamaah, jelas jaminan itu. Tapi kalau sholat subuh Anda tidak berjamaah, menurut yang mengatakan berjamaah, Anda tidak mendapatkan. Maka jaga sholat subuh dengan berjamaah. Barang siapa sholat subuh, maka dia fi dhimmatillahi, dalam jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mana jaminan ini macam-macam maknanya. Apa sih maksud dengan jaminan dari Allah? Penjagaan dari Allah. Bukankah kita juga dijaga oleh Allah? Ada penjagaan yang khusus dari Allah. Sebagian mengatakan bahasanya kalau sudah dijamin oleh Allah itu, kalau seandainya, semoga panjang umur semuanya, kalau seandainya dimatikan oleh Allah di hari itu yang sholat subuhnya dia melakukan dengan berjamaah, atau dia sholat subuh, maka tanda kalau matinya dia husnul khotimah. Artinya kalau orang sudah melakukan sholat subuh berjamaah, susah su'ul khotimahnya. Ayo kita peduli dengan sholat subuh berjamaah. Bolehlah ada gerakan sholat subuh berjamaah, biarpun hanya sebulan sekali, selebihnya tidak tahu di mana, kan begitu. Kita perlu sholat subuh berjamaah setiap hari, diupayakan. Fangdur ya bna Adam, melihatlah wahai anak Adam,
la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in